Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tentang kelas profit konsisten, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin meragukan kata profit konsisten. Tapi di sini saya akan berbicara data tentang trading yang sudah saya lakukan beberapa bulan ini dan bagaimana profit konsisten bisa didapatkan. Bagaimana langkah-langkahnya? Itu akan saya jelaskan di belakang video, oke teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis. Nah, kelas profit konsisten ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang masih bergelut di dunia trading, yang belum menemukan jalan bagaimana menemukan profit konsisten, atau parahnya lagi yang masih sering loss ya. Jadi video ini sangat tepat buat kalian ikuti. Berbicara tentang profit konsisten sendiri di Indonesia, untuk trader yang mungkin saya bisa lihat di YouTube ya, itu yang sejalan atau sepemahaman dengan saya, yang saya rasa dia orangnya itu adalah leadernya dari Traders Family, yaitu John Paul 77 ya. Jadi menurut saya apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan di video-videonya dia, itu sejalan dengan pemahaman saya tentang bagaimana trading itu sebenarnya bisa profit konsisten ya, agar bisa profit konsisten. Oke, itu sekedar pembukaan teman-teman. Dan buat teman-teman kenapa harus mengikuti kelas profit konsisten ini, teman-teman akan mendapatkan persepsi baru ya. Jadi dengan persepsi baru tersebut teman-teman akan lebih cepat dalam mendapatkan profit konsisten atau stage menuju profit konsisten. Karena dari awal ya, dari pemula kemudian menengah ya, trader rata-rata itu masih loss teman-teman ya, masih dalam dunia gambling gitu. Jadi harus lewat dari persepsi rata-rata trader itu baru bisa sampai ke profit konsisten. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kelebihannya ya, agar waktu kalian lebih cepat untuk bisa profit konsisten. Kekurangannya ya teman-teman harus di sini membayar sebesar 500.000 ya. Tapi ini sangat kecil menurut saya teman-teman dari apa yang mungkin teman-teman sudah kasih ke market ya, seperti itu. Oke, di kelas ini akan kita bahas teman-teman. Kelas profit konsisten ini ada beberapa kelas yang saya buat ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di sini. Jadi untuk pemula sekali ya, kalau pemula memang harus semuanya didapatkan ya. Dipelajari kelas ini instalasi indikator. Oke. Untuk broker kalian bisa menggunakan broker apapun dimanapun ya, di HP, di laptop itu bisa, terserah kepada teman-teman ya. Gimana fleksibilitasnya gitu aja. Kemudian yang penting adalah kelas market, kemudian kelas visi misi, kelas psikologi, SNR. SNR ini mencakup semua support and resistance. Kemudian kelas multi candlestick, single candle dan doji. Oke. Di sini ada 15 candle yang harus kalian pelajari, hanya 15, tidak perlu candle yang banyak, oke. Kemudian kelas CBB ini kelas untuk gaya trading continuation atau selaras trend ataupun reversal ya, RVBL. Kemudian ada kelas market maker untuk BSL, oke. Kelas market maker untuk SSL. Ini sangat penting. Kemudian ada kelas konsistensi di akhir ya, dimana ini perlu bimbingan saya sendiri. Perlu kalian ketahui kelas profit konsisten ini akan saya bimbing satu persatu ya. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda pemahamannya. Maka bagaimana saya melihat mereka itu yang akan saya kasih di kelas-kelas ini ya. Dimana kurangnya kayak gitu. Kemudian ada kelas penerjunan mandiri teman-teman, dimana ketika sudah melalui kelas konsistensi maka itu artinya sudah siap untuk menuju profit konsisten. Dan di sini harus sudah ada konsistensi sebelum penerjunan mandiri atau dengan real account, oke. Nah untuk biaya kursus ini 500.000 teman-teman,
dalam jangka waktu 2 bulan, di mana saya alokasikan 15 hari untuk teori ini. Teori ini sangat penting karena teori ini memberikan persepsi baru kepada pemikiran teman-teman ya. Kenapa orang tidak bisa profit konsisten atau trader itu sebagian besar loss sekitar 90% ya, atau 95% bahkan kalau kita lihat di global ya, secara global hanya beberapa persen saja yang profit gitu. Karena ini sesuai dengan rencana dari market ya. Itu, tapi saya tidak bisa jelaskan secara gamblang di sini teman-teman, tapi akan saya bahas di market ya. Atau mungkin selaras dengan alam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah belajar yang namanya consciousness ya, atau bagian dari, saya bilang consciousness, bukan, bagian dari otak ya. Ada bagian sadar, alam sadar, dan bawah sadar gitu ya. Alam sadar ini ya sekitar persentase 20%, bawah sadar 80% ya. Oke. Ya kayak gitu. Kenapa trader itu dibagi ke dalam bagian loss, bagian profit ya? Karena hal ini ya. Karena mereka yang sadar itu sedikit ya. Mereka yang termanipulasi itu banyak, teman-teman ya. Jadi itulah cerita singkat kenapa profit konsisten itu persentasenya lebih kecil daripada yang loss konsisten gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa daftar di Telegram ya. Saya baru membuat Telegram. Dulu saya belum mau untuk mengajarkan orang ya. Tapi kalau sekarang saya rasa oke lah. Ini profit konsisten sudah bisa dirasakan. Nah, kalian bisa daftar di Plankton Trader, yaitu chat secara langsung ya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang kelas profit konsisten. Apalagi ya? Nah, buat teman-teman yang dulu pernah membeli ebook saya seharga 300.000 ya. Saya lupa nama-namanya tapi emailnya masih ada. Kalian bisa konfirmasi ke saya. Kalau kalian mengikuti kursus ini, maka kalian cuma perlu bayar 200.000 ya. Karena 300.000 sudah saya anggap yang dulu itu ya. Kemudian di sini hanya perlu 200.000 saja. Mungkin teman-teman yang membeli ebook saya dulu itu mungkin belum bisa profit konsisten ya. Karena saya pada waktu itu saya belum mau mengajari orang kayak gitu ya. Artinya saya belum merasakan bagaimana profit konsisten bisa dilakukan itu ya. Tapi sekarang ini sudah bisa dilakukan dengan data ya. Dan kita akan bahas datanya bagaimana caranya ya. Tapi sebelum itu di sini ada yang kurang mungkin ya. Kenapa saya isi kelas market ya? Ini yang paling penting teman-teman ya. Karena sejak awal kita harus paham market ini bagaimana. Kenapa market ini dibuat? Ya, kenapa market forex itu dibuat? Ya, dan siapa yang menggerakkan market forex itu? Ya, apakah kita Plankton Trader? Itu tidak mungkin ya. Nah, itu harus dipahami. Ya, kalau tidak paham di sini, mungkin kalian langsung belajar ke SNR, candlestick. Ini nggak ada profit konsisten, teman-teman, nggak ada. Karena kita kurang persepsi di sini. Oke. Kemudian kalau juga tidak membahas ini ya, market maker ini. Tidak tahu persepsi tentang market maker, hanya tahu candlestick, ini juga nggak bisa. Jadi ini sebenarnya 3 bagian penting, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ya. Bagian market ya, ini termasuk psikologi juga karena perception itu membentuk psikologi ya, membentuk habit. Kemudian di sini, nah ini bagian kedua, bagian besar. Nah ini bagian 3. Oke. Jadi kalau Anda belajar candlestick saja, banyak pun candlesticknya yang kalian pelajari, profit konsisten nggak akan bisa kalau kurang persepsi ini ya. Tapi untuk membaca market maker ini perlu candlestick, itu masalahnya ya. Tapi 3 ini harus seimbang ya,
harus seimbang, harus istilahnya berjalan bersama gitu ya. Baru bisa profit konsisten. Kalau candlestick aja, SNR aja, support and resistance aja nggak bisa. Kita masih kurang data gitu ya. Bukan sih kurang data, kurang persepsi yang bisa menyebabkan pengambilan keputusan kita salah gitu ya. Sering salah gitu maksudnya. Karena kalau profit konsisten juga pernah loss ya, tapi lossnya itu lebih kurang dari profitnya, lebih sedikit dari profitnya gitu ya. Artinya profitnya lebih banyak, itu kenapa bisa profit konsisten. Oke teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang kelas ini ya. Kita akan lanjut ke data saya bagaimana profit konsisten yang saya maksudkan. Oke, di sini data 2 bulan saya teman-teman ya. Dan di sini saya bukan menghitung bulanan ya, tapi membuat sebuah misi. Jadi satu misi itu dia terdiri dari 30 hari teman-teman. 30 hari dimulai dari week 1 ya, atau minggu pertama. Minggu pertama itu hanya ada Senin sampai Jumat ya. Tidak ada trading di Sabtu Minggu, nggak ada. Karena real market itu hanya ada di Senin sampai Jumat. Kalau udah trading di Sabtu Minggu, hati-hati Anda membuat kebiasaan buruk ya. Kemudian ini kan berarti satu minggu itu 5 hari aja tradingnya. Dan ini sampai di week 6. Week 6 berarti secara umum totalnya ada sekitar, oh ini tergantung ini ya, tergantung trading per hari. Oke, saya akan jelaskan dulu. Mulai dari week 1. Oke, ini week 1 ya. Ini sekitar bulan Juli ini ya. Bulan Juli. Masuk bulan Juli ya. Nah, setiap hari saya melakukan 3 entry teman-teman ya. Kenapa 3 entry? 3 entry, 3 entry, 3 entry. Itu rule-nya ya. Tapi pengaplikasiannya kita harus manage juga di sana. Oke. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa harus 3, 3, 3? Kenapa sedikit sekali? Seperti itu ya. Ini karena untuk satu, kita harus trade konsisten ya. Satu hari kalau 3, ya 3 aja gitu. Nggak usah trading latihan, nggak ada. Yang udah trading 3 kali aja. Trading untuk menjalankan misi aja ya. Kemudian setiap hari harus 3. Kemudian di minggu selanjutnya harus 3 juga ya. 3 entry, 3 entry, 3 entry. Dan kalau bisa teman-teman catat hal-hal yang penting seperti durasi, waktu ya, kemudian apa yang teman-teman lakukan ya, open buy, open sell, kemudian screenshot datanya ya. Di sini saya punya datanya ini yang sudah saya screenshot. Oke. Dan juga kenapa saya melakukan 3 trade, karena agar lebih gampang dalam yang namanya feedback ya. Jadi kita membuat feedback. Setiap trade yang kita lakukan kita buat feedback. Kalau profit kenapa kita profit, kalau loss kenapa kita loss. Itu alasannya harus kita tahu ya. Bayangkan teman-teman melakukan entry barbar ya. Entry barbar 50 trade sekali trade. Itu nanti bagaimana cara feedbacknya ya. Karena saya rasakan sendiri ya. Saya rasakan sendiri. Membuat feedback di 3 trade saja itu memerlukan waktu kira-kira 1 jam teman-teman ya. Jadi bagaimana dengan trade yang barbar, itu udah akan memperburuk habit kita ya. Karena sekali lagi untuk profit konsisten kita perlu yang namanya tindakan konsisten ya. Nggak ada profit konsisten tanpa konsistensi. Oke, itu intinya. Oke, jadi saya terangkan sedikit. Ini minggu pertama kalian harus tahu di mana profit power kalian ya. Profit power ini harus di atas 50% ya. Ini 57% masih bagus, masih profit walaupun kecil di sini ya. Ini jangan lihat amount-nya ya, karena ini data yang akan saya kembangkan ya, dari amount kecil ke besar gitu ya, bukan dari besar ke kecil. Filosofi saya dari kecil ke besar. Oke, week 1, week 2. Nah, profit power saya di sini 77%. Berarti profitnya banyak ya. Itu.
Dari start amount sih memang 30 dolar ya di sini. 30 dolar. Nah, di sini langsung ke 7. Ini udah mulai bahaya nih kalau kayak gini itu ya. Karena sudah mulai biasanya muncul overconfident. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian week 3 64% lagi. Ya kan? Week 3 64% ini bagus. Jadi di week 3 kita sudah mencapai ini. Berarti sudah profit, ya kan? Week 4. Nah, kalau sudah profit 3 kali, apa yang terjadi? Overconfident, ya. Ini menyerang di sini. Ini bukan masalah teknikal lagi, teman-teman, di sini. Ini masalah psikologi, oke? Nah, di sini profit power saya ke 46%. Turun, kan? Nah, kalau kita sadari itu, profit power kita akan bisa manage lagi, ya. Ini 57%. Kalian bisa lihat, ini 60%. 36%. Kemudian terakhir week 6. Nah, week 6 ini 60%. Nah, artinya di sini teman-teman, kita profit. Oke, ini durasinya 1 bulan. Dan setiap hari, Senin sampai Jumat, ya. 3 trade, hanya 3 trade. Oke, kita catat semuanya yang penting-penting yang menurut kita bisa memberikan masukan kepada kita. Kemudian itu bulan sebelumnya ya, mission 5 ya. Sorry teman-teman. Kadang-kadang saya juga membuat video berbahasa Inggris, jadi kadang-kadang lupa. Oke, ini mission 6 ya. Ini sampai di week 4 saya sudahi saja ya. Kenapa begitu? Karena ini sudah tembus 50% dari amount ya, dari jumlah awal. Kalau sudah tembus 50% itu sudah mendekati overconfidence ya. Jadi kalau saya lanjutkan di sini, kemungkinan di sini akan stuck ya, ataupun akan down lagi ya, turun lagi. Jadi ngapain buang-buang waktu gitu teman-teman ya. Kita harus merefresh otak kita dan membuat misi yang baru ya. Dengan itu nanti kita akan tahu bagaimana ternyata pengaruh maksud saya overconfident itu berpengaruh di otak gitu ya. Ini dari week 1 ya. Nah, ini week 1 pertama teman-teman. Start 20, masuk week pertama itu loss ya. Ini bad week ya. Ini minggu yang buruk. Oke. Entah kenapa ini saya di sini loss ya. Ini di psikologi juga nih kayaknya nih. Kemudian week 2 langsung profit lagi teman-teman. Ya, ini belajar dari kesalahan week 1 ya. Kenapa di sini salahnya apa? Nah, di week 2 ini mulai dia masuk di 73% profitnya. Kemudian week 3, mission 6 week 3. Oke. Week 3 masuk 67%. Week 2 73, oke. Nah, kemudian week 4 71. Nah, ini udah besar nih teman-teman. 67 ini udah hampir 70%, 70%. Nah, inilah kenapa saya akan melanjutkannya di mission 7, misi yang ketujuh. Agar di sini kita anggap secara psikologi ini selesai gitu ya. Jadi kita profit. Nah, sekarang kalau udah mission baru lagi kan refresh lagi gitu maksudnya. Oke. Nah, juga tips teman-teman ya. Ini kan 1 hari 3 entry, ya kan? 1 hari 3 entry. Ini ada tips yang perlu saya bagikan terkait dengan yang namanya overconfident itu, ya. Ketika entry pertama kita loss, ya, kan 1 hari sesinya cuma ya terserah berapa sesi tapi entry-nya cuma 3 ya. Kalau entry pertama loss, ya, maka entry kedua boleh dilakukan. Kalau entry kedua profit, entry ketiga boleh dilakukan. Oke. Karena ini loss profit ini hitung-hitungannya masih seimbang gitu ya. Jadi masih imbang di otak kita itu masih imbang. Jadi entry ketiga masih bisa dilakukan. Ini sama nih yang kedua. Nah, kalau kasusnya begini, entry pertama profit, entry kedua profit, entry ketiga itu jangan dilakukan ya. Sudahi saja sampai di 2. Entry ketiga jangan.
Untuk mencegah apa? Untuk mencegah overconfident itu. Oke. Nah, ini kalau profit pertama, kedua loss ya, yang ketiga oke lah. Kita bisa terima ya. Ini juga entry pertama profit, entry kedua loss, entry ketiga profit. Oke. Nah, itu dia saran saya. Ini berlaku juga untuk yang loss-nya ya. Kalau entry pertama loss, entry kedua loss, entry ketiga jangan dilakukan. Itu peraturannya. Kalau kita keluar dari peraturan itu bahaya, oke. Nah, itu teman-teman, ini data yang saya dapatkan. Ya, ini terakhir mission 6 week 4 ya. Ini kalian bisa lihat 66%, 66%, 66%, 66%. Nah, ini yang harus kita dapatkan agar profit konsisten ini bisa kita capai. Oke. Jadi, berdasarkan data itu, gimana saya melakukan ini ya? Disinilah akan saya ajarkan. Itu teman-teman ya. Saya untuk ebook, saya membuat ebook bahasa Inggris juga teman-teman ya. Kalian bisa download, tapi ada harganya teman-teman di candlestickpriceaction.com ya. Ini di sini $60 ya. Di sini mencakup semua sih. Semua yang saya ketahui ya. Semua data yang perlu saya dapatkan. Nah, di kelas profit konsisten ini saya merangkum semuanya itu. Karena ini tergantung dari individu masing-masing apa yang kurang ya. Saya perlu lihat buat teman-teman yang pengen belajar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak pengen belajar nggak usah ya. Ini hanya buat teman-teman yang masih bingung bagaimana profit konsisten. Kalau teman-teman bisa sendiri ya silakan sendiri saja untuk profit konsisten ya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja teman-teman. Tidak ada lagi yang saya sampaikan di sini. Datanya sudah saya sampaikan. Yang penting apalagi ya? Ini waktu trade penting juga teman-teman. Kalau seandainya teman-teman perlu referensi ke real marketnya ya. Jadi bisa akses, bisa kita ketahui waktunya. Oh ya teman-teman, ini yang penting durasi ya. Durasi trading itu tidak boleh lama-lama. Itu kalau secara teorinya bagusnya itu sekitar 25 menit ya. Kita ada di chart. Jangan sampai lebih dari 25 menit. Ini kalau saya 30 menit ya. Ini saya sendiri juga masih belum bisa sampai di 25 menit ya. Kadang-kadang masih perlu waktu tambahan seperti itu. Kadang-kadang marketnya tidak bagus maka saya di 30 menit. Kadang bahkan sampai 1 jam seperti ini ya. Tapi ini perlu dibiasakan lagi ya. Kemudian, nah ini udah 30 ya. Ini enggak saya catat di sini. Ini 30 15 30 seperti itu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen ya, yang pengen untuk mengikuti kelas trading ini, kalian bisa kontak saya di Plankton Trader di Telegram ya. Kalian akan saya buatkan video di mana kurangnya, atau tanya-tanya dulu ya di mana kurangnya, seperti itu, baru saya klasifikasikan ke kelas mana yang cocok, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja informasi pada video kali ini. Salam trader.